Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan NIM 6103420028 di Rombel PJSDP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum memasuki pada inti pembelajaran, langkah baiknya kita harus mengenang bagaimana sejarah tenis meja di Indonesia. Oke, kita langsung saja. Sejarah tenis meja Indonesia. Tenis meja adalah olahraga yang menuntut pemainnya untuk berpikir dan juga bergerak dengan cepat, serta memerlukan kekuatan tangan. Berikut ini kita akan membahas mengenai sejarah tenis meja di Indonesia. Permainan tenis meja mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1930. Ketika itu, olahraga ini hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang-orang Belanda sebagai permainan rekreasi. Hanya orang tertentu saja dari pribumi saja yang boleh ikut latihan, antara lain keluarga Pamong yang menjadi anggota dari balai pertemuan tersebut. Sebelum Perang Dunia II terjadi, tepatnya pada tahun 1939, tokoh-tokoh pertenis meja mendirikan organisasi yang disingkat dengan PPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia, yang kemudian pada tahun 1958 dalam Kongres di Surakarta, PPSI berganti nama menjadi PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Pada tahun 1960, PTMSI menjadi anggota Federasi Tenis Meja Asia, yaitu TTFA atau Table Tennis Federation of Asia. Perkembangan tenis meja di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dari makin banyaknya perkumpulan tenis meja yang didirikan dan juga banyaknya pertandingan tenis meja yang sudah dipertandingkan seperti dalam arena, PON, Porda, Pomda, Peseni pada tingkat SD, SLTP dan SLTA, dan juga pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta dan yang lain-lain. Pada tahun 1961, Indonesia terdaftar sebagai anggota ITTF atau International Table Tennis Federation. Sejak saat itu, Indonesia selalu diundang dalam kejuaraan resmi. Selain kegiatan-kegiatan pertandingan tersebut, hal ini yang harus diingat dalam perkembangan petenis meja di Indonesia adalah berdirinya SILATMA, sirkuit laga tenis meja utama, yang dimulai pada awal tahun 1983, yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali, dan Silaturna yang kegiatannya dimulai sejak pada tahun 1986, yang diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Kita bisa lihat anggota tenis meja era 1930 dibandingkan dengan petenis meja di era modern. Pengertian tenis meja di era modern. Pengertian tenis meja di kalangan masyarakat Indonesia, tenis meja menjadi salah satu olahraga yang sangat populer dan sering diperlombakan mulai dari acara Agustusan sampai perhelatan Olimpiade. Tenis meja dapat dimainkan dengan mudah, tidak membutuhkan tempat yang luas, bahkan bisa dimainkan di dalam ruang. Namun pemain ini membutuhkan peralatan khusus tersendiri yang harus kita beli. Di antaranya adalah meja tenis, bat atau pemukul, dan juga bola tenis. Di Indonesia dan di luar negeri, olahraga satu ini juga dikenal dengan nama pingpong. Next.
Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF, International Table Tennis Federation untuk tingkat dunia, dan PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk tingkat nasional. Teknik dasar memegang bat. 1. Teknik memegang bat. Ada 3 teknik memegang bat dalam permainan tenis meja, yaitu shake-hand grip, penhold, dan single grip. Shake-hand grip. Shake-hand grip adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Yang kedua, penhold grip. Teknik ini adalah teknik memegang bat dengan cara seperti memegang pena atau penhold grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asian grip. Dengan cara ini Anda hanya bisa memukul dengan satu sisi bat. Yang ketiga, similar grip. Teknik ini disebut dengan nama American grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bat dengan teknik ini sama dengan shake-hand grip, tetapi bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Ini adalah gambarannya. Posisi badan. Bersiap siaga. Teknik stance. Teknik stance merupakan salah satu cara menempatkan posisi kaki, tangan, dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini terdiri dari 2 macam gaya, yaitu square stance dan sit stance. Square stance adalah teknik posting, yaitu posisi tubuh mengarah ke meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapatkan serangan dari lawan. Side stance dilakukan dengan posisi badan menyamping ke kanan atau ke kiri sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain kidal, posisi bahu sebelah kiri harus lebih dekat dengan net. Gerakan kaki atau footwork. Banyak langkah kaki pada pemain tenis meja dibedakan menjadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan lebih dari 3. Arah pergerakan kaki bisa ke samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atau diagonal. Posisi kaki harus diimbangi dengan jarak antisipasi antara posisi bola datang dengan posisi pemain. Jika jarak sangat dekat, gunakan gerakan 1 langkah atau berdiri pada posisi tetap. Jika jaraknya sangat jauh, gunakan gerakan 2 langkah. Yaitu selanjutnya kita akan memasuki materi yang Bapak beri. Ketentuan pelaksanaan: 40 siswa, 2 meja tanpa mat, 8 bat, dan 8 bola. Dalam kesempatan ini saya akan mendesain atau memodifikasi permainan tenis meja dengan 45 siswa, 2 meja tanpa net, 8 bat, dan 8 bola. Karena sarana dan prasarana yang seadanya, saya akan membagi dari 45 siswa menjadi 2 kelompok, yaitu masing-masing kelompok terbagi menjadi 22 siswa dan 23 siswa. Nanti setiap kelompok akan menempati meja yang sudah ada, yaitu meja A dan meja B. Setiap meja akan diisi oleh 4 siswa dan 4 bola dan 4 bat. Keempat siswa tersebut akan melakukan timang-timang bola dengan gerakan backhand dan forehand.
Nanti setiap siswa yang melakukan timang-timang bola akan mendapatkan jatah 10 pukulan, yaitu 5 pukulan backhand dan 5 pukulan forehand. Begitu selanjutnya sampai ke siswa yang mendapat giliran terakhir. Setelah siswa sudah melakukan gerakan di atas, siswa akan melakukan game. Akan tetapi nanti saya akan memodifikasi net menggunakan tali rapia atau benang yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Dan maaf jika saya melakukan video ini dengan cara seperti gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.